Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Sorong bertatap muka dengan penjabat Bupati Sorong, Yan Pietmoso, untuk membicarakan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar peningkatan pendidikan di tingkat SMA SMK. Dalam pertemuan tersebut, tampak beberapa kepala sekolah menyampaikan persoalan mengenai pembayaran gaji guru honorer, tunjangan daerah terpencil, dan kondisi kekurangan guru. Hal ini disampaikan kepada penjabat Bupati Sorong. Mengingat pelimpahan kewenangan terhadap SMA dan SMK sudah dikembalikan kepada setiap kabupaten kota. Khusus untuk sekolah-sekolah di daerah pinggiran, di sana itu yang lebih banyak itu guru honda daerah, Pak. Jujur, guru PNS itu sedikit, sehingga aktivitas belajar mengajar bagi para peserta didik khusus untuk anak bangsa di daerah pinggiran, mereka inilah yang menjadi tonggak dan tulang punggung untuk sekolah bisa berjalan dan bisa bertahan sampai habis bulan pun mereka masih betah di tempat tugas. Oleh sebab itu, beranjak dari apa yang kami sampaikan, ini kalau memang guru PNS bahkan guru P3K ini menjadi tanggung jawab Pemda untuk mencari solusi dalam jangka waktu 1 minggu ke depan, ini untuk honda daerah pun harus diakomodir sehingga ini tidak menimbulkan kecemburuan bagi guru-guru honda daerah yang ada di daerah pinggiran terutama. Jadi selama ini sejak kami di Kabupaten Sorong, itu dulu tunjangan khusus itu hampir semua daerah pinggiran itu kami dapat, Pak. Kemudian pindah ke Provinsi Papua Barat. Tunjangan khusus ke pedalaman itu ya? Nah itu atau terpencil ya? Ya, itu jadi sirna semua, Pak. Tidak ada lagi yang dapat. Mungkin di kabupaten itu tinggal 1 sekolah saja. Padahal sekolah itu ada di dekat-dekat sini, artinya itu bisa dapat, sedangkan kami yang ada di daerah terluar itu, saya di Salawati Selatan, Pak, di Sailolof, dengan Ibu ini, teman ini di Segen. Jadi sudah 5 tahun kami bergabung dengan provinsi itu, tunjangan itu hilang. Kemudian yang kedua ini masalah kebijakan dari pemerintah sendiri. Waktu di provinsi, istilahnya TPP ya, kami dibayar. Jadi semua guru mulai dari golongan 4 sampai golongan 3 itu dihitung dengan nilai yang sama. Sedangkan kami yang kepala sekolah itu rata-rata golongan 4, Pak. Itu kalau kena pajak 15%, berarti kami di bawah. Tapi TPP selama jalan toh? Ya, waktu di provinsi tapi jalan. hanya bedanya saja? Ya, di provinsi jalan. Jadi betul. Mungkin ke depan ini ada musrembang atau apa, kalau ada perhitungan dana seperti itu tolong dipertimbangkan sehingga jangan sampai kepala sekolah itu jadi kondektur sedangkan guru ini jadi begini Pak, guru honorer ya. Kemarin itu honda daerah dari provinsi itu kan sempat digaji oleh provinsi 2.300.000. Guru honor ya? Iya betul Pak. Honor daerah ya? Betul. Setelah perpindahan ini saya teringat kepada mereka, apakah mereka juga termasuk dari kebijakan atau mungkin proses yang nanti Bapak nanti akan ambil itu? Itu menjadi pertanyaan sehingga semua satu paket. Yang pertama saya secara pribadi sangat mengapresiasi, sambut baik dan menerima kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu guru-guru hebat yang adalah pilar utama, pilar terdepan dalam rangka melahirkan dan mencerdaskan generasi bangsa. Kita pemerintah Kabupaten Sorong sesungguhnya sudah jauh-jauh hari di 2022 itu kita sudah bicara dengan termasuk rapat kerja Bupati Wali Kota ya di IMAS Convention Center. Kita bicara salah satu agendanya terkait dengan pelimpahan kewenangan kembali untuk SMU dan SMA ya, bukan semua SMA dan SMK yang mungkin kurang lebih 5 tahun terakhir yang dulu menjadi kewenangan kabupaten dan kota itu sudah ke provinsi waktu itu, dan sekarang dengan regulasi yang baru, aturan yang baru dikembalikan lagi ke kabupaten kota, sehingga waktu itu ada kesepakatan bersama bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat, lebih khusus Dinas Pendidikan, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022 itu
mereka tetap masih punya kewenangan untuk melakukan perencanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan gaji guru dan juga biaya lainnya yang berhubungan dengan operasional sekolah maupun juga ujian nasional. Nah, sehingga pada waktu itu kita berharap kalau ada kesepakatan waktu itu sudah dikasih atau diserahkan kepada kita kabupaten, maka dalam rencana umum kebijakan anggaran daerah kita di pemerintah Kabupaten Sorong, kita sudah harus jauh-jauh hari sudah harus mengasumsikan dengan perencanaan dan penganggaran dengan jumlah kebutuhan SMU, SMK, SMA dan SMK, dan juga jumlah guru dan juga pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sudah menjadi rutin di dalam pembiayaan di SMU dan SMK. Itu tapi setelah kita sudah pembahasan APBD, RAPBD, dan sudah penetapan oleh pemerintah dengan DPR, dan pada saat kita mau konsul rancangan APBD kita kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Papua Barat, lalu kewenangan ini mulai telah Provinsi Papua Barat Daya hadir, dan juga tiba-tiba dari Provinsi Papua Barat, ya saya tidak tahu saat ini mungkin koordinasi dengan Ibu Kepala Cabang Dinas atau seperti apa, atau Dinas Kabupaten Kota seperti apa, tapi saya mulai ikut dia punya alur waktu dari raker itu, dan juga diskusi-diskusi kecil dengan ya secara face to face dengan Kepala Dinas Pendidikan Pak Tuan Siba ya. Beliau hanya jelaskan secara gamblang saja begitu bahwa semua masih beban. Di sana nanti waktu mau pelimpahan atau penyerahan aset, personil dan pembiayaan kepada kabupaten kota, ya harus ada kesepakatan, ada forum, ya kita harus rapat sama-sama lalu penyerahan secara resmi. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, sampai hari ini Provinsi Papua Barat Daya begitu hadir, ya tiba waktu tiba akal, iya kan? Gitu. Terus Provinsi Papua Barat Daya ini sudah secara de jure de facto sudah ada, ya sudah hampir mau 2 bulan ya. Lalu tadinya di bulan Januari akhir itu kita lakukan rakor antara pemerintah Papua Barat Daya dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bicarakan kembali terkait dengan penyerahan aset tadi, tapi tentunya secara mekanismenya itu langsung ke kabupaten kota, tetapi harus pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Provinsi Papua Barat itu harus lakukan rapat bersama-sama, dan proses itu harus dilakukan secara terbuka dan diserahkan secara resmi. Nah, tapi itu tidak dilakukan. Nah, sehingga apakah saya sendiri tidak tahu apa terkait dengan semua SMK ini, semua kabupaten kota di wilayah Papua Barat Daya ini sama ya? Ataukah hanya Kabupaten Sorong saja? Nah itu. Tapi mungkin yang pertemuan pertama dengan kita pemerintah ini baru kabupaten ini, iya toh? Iya. Nah, jadi saya pikir ini juga sebuah komunikasi yang kita bangun secara terbuka supaya kita bicara, karena tadi saya catat di sini ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama itu ujian yang tinggal 2 bulan ya efektif di depan. Iya, iya. Itu bulan Mei ya. Maret. Berarti 1 bulan lagi. 1 bulan lebih. Wah, dari dulu masih bulan Mei, sekarang semua cepat sekali. Nah, lalu permasalahan yang kedua adalah ya belum adanya dana yang terkait dengan dana operasional, dana ujian ya. Terus yang ketiga itu gaji pegawai guru yang hampir 2 bulan ini belum terbayarkan. Nah, dengan jumlah siswa SMU SMK yang hampir 1.700 ya. Jadi kita di 1 bulan 3 minggu terakhir ya kemarin kita lakukan evaluasi kembali untuk
beberapa program dan kegiatan yang kita sudah persetujuan DPR di Dinas Pendidikan itu kita harus dead karena terkait dengan ini gaji dan juga biaya ujian dan lain sebagainya. Tadi saya pikir mungkin kalau Pak Dinas Pendidikan ada supaya dia jelaskan ini sudah mengakomodasi semua, tidak jangan ada kekurangan lagi. Yang penting gaji dengan yang persen, kalau yang ada kurang-kurang sedikit masih bisa kita cari waktu ya. Tapi kalau gaji dengan biaya ujian itu sudah sebuah keharusan, apalagi 2 bulan ya. Ya. Bulan aja Pak. Cuma? 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Dengan dana bosda juga Pak. Dana bos. Bosda Pak. Bos daerah Pak. Bos daerah. Iya.